Daniel. Ke depan dulu bang. Depan dulu bang, depan dulu. Yuk ke depan yuk. Depan yuk. Siap. Blocking. Buka dulu. Buka dulu. Woi, selalu aja, woi. Satu, eh. Tenang dulu ya, wartawan. Mohon tenang dulu, jangan ada berbicara sebentar. Mohon kasih waktunya dulu. Oke Bang Rasman. Baik, terima kasih. Tolong yang tenang ya. Tolong tenang dulu, tolong. Saya setiap menangani klien pasti saya kasih ruang untuk bicara. Siap bang. Jadi nggak usah khawatir, saya nggak akan mungkin bawa lari diam begitu nggak. Oke Bang. Baik teman-teman semua yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya hargai, dan terima kasih teman-teman semua telah berkenan hadir di pemeriksaan kali ini. Dalam hal ini adalah pemeriksaan atau permintaan keterangan klarifikasi. Dan ternyata hasil dari pemeriksaan dan atau permintaan keterangan undangan klarifikasi tersebut berjalan secara baik, secara runut pertanyaannya, terukur, artinya tidak satu pun dari pertanyaan itu yang akan disampaikan Saudara Rahmat nanti jumlah pertanyaannya secara singkat, dan di sini hadir juga Saudara Andrizal ya, dan menyaksikan juga Saudara Bangkit, Saudara Huta Soid, dan Raya, serta Saudara Wafi. Saya ingin sampaikan bahwa ucapan terima kasih yang tinggi dari kami selaku tim kuasa hukum kepada Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan, Bapak Kombes Pol Ade Rahmat, yang sudah merespon secara baik harapan kami selaku tim hukum. Begitu juga dengan Kasat, Gogo, dan juga Ibu Kanit, Panit, dan penyidik. Kenapa saya ucapkan terima kasih? Karena saya menyampaikan pesan lewat media teman-teman semua ini agar kasus laporan NM terhadap Fadel Al-Fajar Bajide ikut prosedur. Jangan loncat-loncat. Karena kami mendapat informasi, karena katanya presumption of innocence, NM ini katanya orang yang punya banyak jaringan, punya pengaruh, bahkan berani bilang akan memenjarakan Fadel dan keluarganya. Ternyata Polri, dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan, telah menjalankan tugasnya dengan baik, dan kami di sana mendampingi lebih dari 2 orang. Jadi kalau ada pengacaranya yang ngomong datang ke sini, seumur saya jadi lawyer, ada orang yang saya dampingi, klien saya melaporkan seseorang, saya nggak pernah datang ke Polres itu atau ke Polda atau ke Mabes itu. Saya mau tanya,
Anda datang mau melakukan pressure atau apa? Dan kami melalui tim hukum yang saya pimpin menantang NM untuk datang membuktikan mana yang kau sebut dengan akan menendang seperti kau menendang kursi, seperti kau memukul. Mana batang hidungmu? Kalau ngomong yang dipegang mulutnya. Ingat itu. Yang kedua, Anda lawyer. Anda datang kemari dengan menyebut barang bukti sudah cukup kuat. Yang menilai bukan Anda, tapi penyidik dan peserta gelar. Ingat, surat kami sudah sampai ke Polri dan Pak Kapolri, Kompolnas, DPR RI, Irwasum. Saya semua orang tahu di Indonesia ini, orang yang sangat mencintai penegakan hukum, Polri, Jaksa, KPK, pengadilan. Dan ini menjadi satu contoh baik. Apabila penegakan hukum tanpa kepentingan siapapun. Dan saya percaya Polri presisi untuk ini. Itu poin satu. Poin yang kedua, saudara Edwin. Edwin ya? Kakaknya itu siapa namanya? Edwin. Saudara Edwin, Jumat lalu saya masih di Malaysia, saya lihat Anda datang. Katanya sholat Jumat. Ada pernyataan dari NM yang mengatakan pingin ketemu dengan Fadil Al-Fajar Bajideh. Sekarang saya di sini. Kau di mana, Edwin? Datang sini. Hukum tidak bisa dengan apa yang kau mau. NM, kenapa Razman berani membela klien atas laporan orang-orang yang sombong? Ada seorang si pengacara yang sok kaya dengan tangan seolah-olah dia biasa mengatur hukum. Ada seorang perempuan yang selama ini banyak bicara seolah-olah bisa mengatur hukum. Saya akan menjadi bemper bagi penegakan hukum kalau hukum dilakukan atas kepentingan penegakan hukum kepentingan orang lain. Karena itu saudara-saudara, saya percaya tidak usah Anda berhalusinasi. Tidak ada yang serius dari pertanyaan itu. Dan kami sudah diperlihatkan beberapa dokumen bukti. Dan kami menyerahkan. Dan dalam keterangan tadi, ya, Saudara Fadil menyatakan bahwa kami menyerahkan satu print out USG atas nama Laura Mezani kepada penyidik tanpa kami sebut ABC di mana rumah sakit dan dokternya, dan dibuat di keterangan tambahan bahwa itu adalah permintaan Fadil dan keluarga untuk saya sebagai ketua tim dan pengacara yang lain untuk menyampaikan ke publik. So, kenapa engkau marah kepada saya? Kalau kau hebat, bertarung secara hukum. Jangan kau bawa-bawa persoalan pribadi yang hari ini katanya keluar negeri lah. Bilang saja kau malu karena kau tidak dapat membuktikan kata-katamu. Yang terakhir dari saya dan tim akan mengawal kasus ini. Hei kau pengacara yang di luar sana, yang mengaku hebat, urus akhlakmu. Saya urus akhlak saya. Kemudian tidak usah kau pengaruhi klien kami untuk menarik diri dari kantor saya dan tim hukum saya. Karena saya tidak pernah mencari-cari mereka. Kerbau pun masuk lubang tahu dia sekali, nggak akan masuk dua kali. Apalagi Razman dan tim. Jadi kalau kalian berniat untuk menjatuhkan kapasitas lawyer seorang Razman dan tim, kau akan bermimpi di siang bolong, karena Allah dan kerja keras saya yang saya lakukan. Karena itu saudara-saudara, pada kesempatan ini tidak ada hal yang serius. Fadil tadi mengatakan kepada saya, Om izinkan saya sedikit akan berdansa. Benar ya? Karena saya tidak mampu bernyanyi. Saya tidak dapat memberikan apapun.
Tapi saya enjoy hari ini bersama Bang Rasman dan tim. Dan karena itu dia akan menari di sedikit ruang waktu ini. Sebelum Fadel memberikan penjelasan sedikit, saya persilakan dia ngomong. Dan silakan Rahmat yang singkat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rasman, terima kasih kepada teman-teman media yang sangat luar biasa sekali. Saya pikir dari awal kita hadir tadi siang, jumlah wartawan yang hadir itu hampir sama dengan yang ada hari ini. Artinya luar biasa, teman-teman sudah bertahan mengikuti juga Fadel diperiksa selama sekitar kurang Langsung aja bang, langsung Fadel. Begini, tolong bentar, tolong pahami ya. Tolong pahami kerjasama saya. Begini, saya akibat pertanyaan kalian tentang bukti yang kami punya, sehingga klien kami termasuk Martin dan keluarga minta saya menyampaikan kepada publik. Hati-hati begini pun kita masih dicari kesalahan, Bapak. Saudara-saudara, tolong pahami. Kami bicara pakai frame hukum. Kalau langsung to the point, tanpa ada bahasa yang substantif, bisa menjerat leher kami. Meskipun kami sebagai lawyer tidak sama dengan klien. Ada hak imunitas. Silakan Mat yang singkat. Ya, baik. Kemudian hari ini secara ikhtikat baik, klien kami Fadel Bajide itu datang memenuhi undangan klarifikasi seperti yang disampaikan oleh penyidik dalam beberapa freskonnya ataupun yang disampaikan pada tadi siang juga, kan begitu. Baik, tadi pemeriksaannya ada sekitar 33 pertanyaan yang dipertanyakan oleh penyidik kepada Fadel. 33 pertanyaan ini secara lugas, secara tenang dan sesuai dengan fakta. Fadel saya lihat sangat tenang dia menjawabnya. Dia menceritakan kronologi awal pertemuan dia dengan Loli sampai dengan kondisi Loli yang dijemput oleh ibunya. Itu semua diceritakan. Lebih dari 3 halaman hanya untuk menceritakan kronologi. Artinya tidak ada yang ditutup-tutupin, tidak ada insya Allah keterangan palsu atau apalah sebutannya. Karena memang dengan fakta yang disajikan, insya Allah unsur-unsur pasal yang dituduhkan sebagaimana laporan NM itu kami yakin tidak akan terpenuhi. Kemudian tadi fokus pertanyaannya itu ada beberapa pasal yang dituduhkan kepada Fadel, yaitu pasal 76D dan pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jadi pasal ini pada pokoknya terkait dengan seseorang itu dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Jadi perbuatan inilah yang dituduhkan laporannya. Ini supaya clear, kita harus sama-sama mengetahui apa sih sebenarnya poin laporan daripada NM itu sendiri. Karena memang preskon yang mereka sampaikan selama ini tidak menjelaskan secara detail. Artinya hari ini sengaja kami buka supaya kita mengawal perkara ini sampai dengan tuntas. Secara unsur, perbuatan yang harus dibuktikan dalam pasal ini harus ada kekerasan yang dilakukan, harus ada ancaman kekerasan, harus ada pemaksaan. Itu kalau pernah dilakukan hubungan badan. Tapi tadi secara tegas, Fadel menyatakan bahwa tidak pernah ada. Karena memang sejak bertemu dengan Loli, Fadel sudah memperkenalkan dengan keluarganya. Artinya selama perjalanan selama ini Fadel ini benar-benar dijaga oleh keluarga Bajide. Insya Allah keyakinan kita juga, dan itu tadi diterangkan dengan tegas, tidak pernah dilakukan hubungan itu. Baru yang kemudian teman-teman terkait dengan pasal-pasal aborsi yang dituduhkan sebagaimana pasal 427, pasal 428, jungto pasal 60 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, dan juga pasal 346 KUHP, kita harus mencermati lebih dalam. Pasal ini secara unsur dinyatakan bahwa salah satunya adalah setiap orang yang melakukan aborsi, setiap perempuan, ya kan? Fadel tidak pernah melakukan aborsi, ya kan? Jadi kami yakin terkait dengan pasal aborsi yang dituduhkan sesuai dengan undangan klarifikasi kepada kami itu, tuduhan ini
kepada saudara Lodi sendiri. Makanya kami berharap bahwa tadi setelah selesai ada sebuah keterangan tambahan yang sedikit saya buka informasi ini kepada teman-teman media. Kami meminta untuk dilakukan konfrontir agar fakta-fakta yang telah terjadi dahulu itu bisa menjadi sebuah fakta hukum. Artinya di dalam konfrontir itu nanti akan dicari tahu kebenarannya, mana yang benar. Konfrontir ini nanti akan dilakukan antara Fadel sendiri dengan Laura Mezani, selaku yang sebenarnya kalau kita melihat secara unsur pasal yang dituduhkan tadi, harusnya Laura Mezani sebagai saksi korban. Makanya harus dilakukan konfrontir ini supaya tidak ada keterangan yang berbeda ke depannya. Saya pikir itu aja, Pak. Baik. Oke, Fadel, boleh Fadel. Satu poin. Apa yang disampaikan Saudara Rahmat tentang konfrontir. Konfrontir ini dijelaskan oleh pihak kuasa hukum NM yang mengatakan jangan pernah bermimpi, tidak ada yang namanya konfrontir, tidak ada yang namanya mediasi. Emang kau siapa? Kau bukan penyidik. Yang namanya restoratif justice itu sudah ada edaran dari Bapak Kapolri. Bukan IT saja, tapi pidana-pidana seperti ini juga boleh dilakukan. Yang kedua, kami juga meminta kenapa dilakukan konfrontir, bukan head to head antara Loli dengan Fadel, bukan. Didampingi oleh KPAI, kemudian penyidik PPA, didampingi para lawyernya, dan mereka silakan dicek di situ siapa yang berbohong, siapa yang tidak. Untuk apa? Karena kami khawatir posisi Loli saat ini di safe house nanti akan ada tekanan sehingga berimplikasi kepada klien kami, bahkan kepada kami. Karena itulah diatur di hukum, di undang-undang, boleh dilakukan konfrontir. Berikutnya kami juga meminta agar penyidik memanggil saudara Denny Sumargo. Kenapa kita minta dipanggil? Karena Denny Sumargo mengundang di podcastnya saudara NM, di mana saudara NM mengatakan sudah tidak menganggap Loli sebagai anaknya, tidak masuk dalam harta warisan, dan dikeluarkan dari kata. Begitu ya? Bahkan kalau mati pun silakan dikubur saja. Ibu seperti apa ini akhlaknya begini? Hei netizen, buka mata kalian. Ini semua akan kami ungkap. Tidak murni 100% kesalahan pada anak meskipun dibawa umur kalau ibunya tidak bertanggung jawab. Pasti. Tunggu. Oke. Untuk itu keterangan dari Denny sangat dipentingkan. Kenapa? Di luar dia telah memanggil Nikita Mirzani, Denny Sumargo juga telah memanggil di podcastnya saudara Loli dan Fadel. Jadi clear. Ya, terima kasih semua udah pada datang ya kan. Cuman gara-gara gua doang kalian pada datang. Terima kasih. Dan yang kedua nih yang gue mau omongin ke kalian semuanya, terima kasih juga buat polisi, kepolisian yang udah nanyain gue, dan alhamdulillah gue ngejawab lurus semua, lancar semua. Gila, gue grogi nih, banyak banget, gila kalian pada ngerekam gue begini. Gue baru pertama kali gue seperti ini, sebanyak ini. Jadi mungkin gue nggak bisa jawab pertanyaan kalian semuanya karena gue udah jawab semua di depan penyidik. Mungkin gue bakal kasih hiburan aja buat kalian yang udah nunggu lama yang gue kasih hiburan aja. Dan siap dipanggil kapanpun untuk pemeriksaan lebih lanjut. Betul. Nervous nggak Fadel ketika berhadapan dengan penyidik? Apa? Nervous nggak? Enggak. Tapi Fadel seberapa optimis sih? Tadi kan senyum terus pada saat datang, kemudian sekarang juga seberapa yakin kamu akan lolos dari laporan Nikita Mirzani? Yakin.
itu karena ya ini semua fitnah kan, jadi gue yakin. Fadel, ini kan tadi penyidik menyiapkan pertanyaan 20 ya, dan kemudian 33. mereka mengungkapkan menyiapkan 20 dan kemudian berkembang menjadi 30. Dari Ibu Humas kan? Nah, lalu kemudian sebetulnya poin-poin apa sih yang didalami lebih lanjut sama penyidik? Ya, mungkin itu udah gue jawab semua tadi di atas ya. Tadi juga udah disampaikan juga sama Bang Rahmat. Mungkin gue nggak bisa jawab semuanya, mohon maaf. Intinya aja deh. Intinya. Garis besarnya aja, Del. Cukup. Satu dua pertanyaan. Saya tidak mau klien kami salah paham. Oke, cukup ya. Enggak. Kalau klien kami dipaksa berbicara dan kita bukan konsumsi penyidik, itu berbeda. Jadi kita tidak tanya lagi itu. Oke, cukup ya. Jadi cukup ya. Tanya yang tidak pada pokok perkara. Jangan tanya yang di dalam pokok perkara. Kalau dalam pokok perkara itu kami yang jawab. Oke, gini Bang, dibalik aja. Apa yang mau ditanya? Inti dari pertanyaan itu apa yang lu tangkap dari Ya, silakan. Kalau yang gue tangkap ya banyak ya kan, banyak banget itu semuanya. Gue aja nih sampai pusing ya kan, banyak banget karena gue juga ngejawabnya juga harus tenang, harus bener, harus lurus, harus fakta sesuai fakta gue. Ya, yang gue tangkap dari semuanya itu yang dituduhkan dari mereka yaitu fitnah semua, gitu aja. apa aja mungkin yang menurut fitnah apa aja? Udah. Bang, wawancara lebih lanjut soal itu boleh nggak, Bang? Bang. Oke, silakan Den. Bahwa ada kejadian di April di Juli itu apa yang terjadi, Kadel? Apa? April kami ada yang terjadi pada April, Juni sama Juli. Itu apa yang terjadi kalau kita? Udah gue jawab di atas. Udah gue Tapi jawab. nggak ada Ya. kejadian ya? Jadi gini, intinya tidak ada keterangan. Kita stop dulu ya, lanjut lagi nggak ada gitu. Jadi sudah selesai, kami tunggu panggilan. Tapi Fadel alasan Fadel akan menjalani. Fadel turunin Fadel turunin. Fadel akan diperiksa lagi kan? Fadel alasan Fadel kapan diperiksa lagi Pak Rasman mungkin? Apa itu? Akan ada satu tadi yang dilaporin gimana maksudnya? kapan akan diperiksa lagi? Tentang bukan saya sendiri, tim hukum. Kalau saya nggak salah dengar begitu ya? Dan kawan-kawan, kami ini dia juga si Fahmi itu pengacara. Kalaulah kita juru bicara klien di depan kita, apalagi udah ngaku disuruh kita untuk menyampaikan untuk kebaikan dan untuk menjadi hak jawab bagi dia, karena si NM tuh bilang bahwa anaknya hamil, terus katanya ada si tukang semir dan lain-lain, maka kami menjawab. Nah terus kalau ada laporan ya silakan, tapi Anda kan harus tahu kalau sempat lawyer dipersoalkan terus, ya sudah bubar negara ini. Cukup ya. Kapan lagi panggilannya diperiksa kapan lagi, Bang? Untuk lebih lanjut gimana, Bang? Diperiksa kapan lagi? Apa? Diperiksanya kapan lagi, Bang? Mungkin dipanggilnya kapan lagi, Bang? Panggilannya tadi hasil kesepakatan dengan penyidik, Ibu Kanit, kalau mereka memerlukan keterangan tambahan lagi, kami dipanggil, kami akan datang. Mudah-mudahan sehat. Kalau ternyata nanti mereka merasa cukup, lalu mereka gelar, monggo kita lihat. Yang pasti jangan ada pemaksaan kehendak di negara ini. Cukup.